Halo Tris, ketemu lagi nih dengan El di Potensi Kita. Gimana nih kabarnya semua? Nah, semoga kalian baik-baik saja ya. Pastinya tetap jaga jarak dan patuhi protokol kesehatan ya, karena virus corona nih masih ada di sekitar kita. Tris, kali ini El punya berita terbaru tentang branding yang kuat dan kesuksesan bersama Dita Widya Putri di program Lintas Jakarta Sore. Nah, program Lintas Jakarta Sore ini adalah program kolaborasi antara LL Dikti 3 dengan RRI Pro. Nah, pastinya untuk membahas informasi fasilitasi yang dilakukan oleh LL Dikti Wilayah 3 nih. Langsung aja Tris, kita dengarkan siaran radio RRI dengan Humas di bagian pengelola data LL Dikti Wilayah 3. 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal inspirasi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Lintas Jakarta Sore hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama saya Bugi Satrio. Pendengar, sesuai janji saya tadi bahwa kita akan berbincang dengan narasumber berikut ini yang sangat kredibel dan kompeten di bidangnya, begitu ya. Beliau adalah Humas LL Dikti Wilayah 3 dan akan berbicara terkait corporate atau education institution branding. Tapi kalau misalnya kita mau berbicara mengenai branding ya, untuk sukses dalam strategi branding, sebelumnya Anda harus memahami kebutuhan dan keinginan dari pelanggan atau dari masyarakat ya, atau dari konstituen kita begitu ya, serta prospek yang Anda tentukan. Jadi ini ada intermezzo sedikit ya, pendengar. Sewaktu saya kuliah dulu nih, jadi saya pernah makan kerupuk udang di sebuah restoran di daerah Jakarta Selatan begitu ya, karena saya hidupnya di selatan ya, selatan Jakarta gitu kan, yang di dicampur-campur bahasa Inggris dengan bahasa Indonesianya. Jadi ada kerupuk udang nih pendengar ya. Back to the topic, kembali ke laptop. Ada kerupuk udang, jadi enak banget nih pendengar ya. Jadi kerupuk udang itu tuh pokoknya setiap makan di sana pasti saya minta kerupuk udang begitu ya, karena di situ nggak ada kerupuk lain selain kerupuk udang sebagai teman dari nasi dan lain-lainnya begitu ya. Nah, di plastiknya itu, di bungkusnya tidak ada nama atau logo begitu ya. Kemudian sudah lama berselang begitu, ketika saya ngelewatin lagi ke restoran tersebut, ternyata nggak ada tuh kerupuk udang itu lagi ya. Jadi karena memang di plastiknya nggak ada nama logonya, nggak ada nama brandnya, jadi saya kehilangan jejak ya. Padahal apabila saya tahu ya pendengar namanya atau logonya, itu pasti akan saya searching gitu ya. Ini dapatnya di mana sih gitu ya, mau belinya di mana gitu, karena enak banget, sumpah enak banget ya. Jadi bayangkan pendengar, apabila Anda pemilik bisnis kerupuk tersebut ya, apabila produk Anda ini sangat dicari oleh konsumen, tetapi konsumen tidak dapat menemukannya karena produk Anda ini tidak memiliki nama, nggak ada logo gitu ya, yang menjadi dasar dari identitas produk Anda akan kehilangan potensial sales-nya. Dan ini menyebabkan bisnis Anda tidak dapat berkembang. Benar nggak sih? Nah, kalau misalnya dikaitkan juga dengan corporate atau education institution branding, kita langsung saja menyapa Mbak Dita Widya untuk mendapatkan pencerahan ya. Selamat sore Mbak Dita, apa kabar? Halo, selamat sore Mas Bugi, salam sehat. Salam sehat. Suaranya tuh kayaknya renyah, yang apa ya, dengarnya tuh orang udah happy gitu ya. Padahal baru selamat sore, baru gitu ya. Bisa aja nih Mas Bugi nih. Mbak Dita, nah ini sebagai seorang pakar dari branding begitu ya. Ini gimana sih menyikapinya ketika memang kita punya satu produk begitu ya. Tapi sebelumnya mungkin saya mau bertanya dulu mengenai definisi kehumasan begitu ya, karena ini mungkin juga ada di dalam payung humas begitu ya, Mbak Dita. Iya, Mas Bugi. Oke, nah kalau misalnya ngomongin masalah humas ya atau kehumasan gitu ya, konteksnya itu sangat luas. Dan kebetulan nih alhamdulillah saya bergabung sebagai humas pemerintah ya Mas Bugi, terutama di dunia pendidikan tinggi gitu, udah mau jalan 4 tahun gitu ya. Yeah. Oh ternyata unik ya yang namanya humas pemerintah, terutama di pendidikan tinggi itu gitu. Jadi mungkin nanti saya akan coba relate-kan gitu ya ke kehumasan di pendidikan tinggi. Yeah. Nah kalau ngomong-ngomong masalah definisi humas ya, itu sebenarnya ada banyak banget dari berbagai ahli. Tapi kalau ngacu ke pengalaman saya sebagai humas pemerintah di pendidikan tinggi, itu tuh gimana caranya kita bisa membangun citra yang positif gitu ya dari sebuah lembaga. Nah,
Jadi kenapa sih citra yang positif itu penting? Karena dengan citra yang baik itu lembaga itu akan dipandang juga baik gitu di mata pemangku kepentingan dan juga masyarakat yang luas gitu, Mas. Nah, dengan citra yang baik itu akan terbentuk yang namanya kepercayaan atau trust. Nah, kalau misalnya udah percaya, ya, yang namanya kerjasama, bisnis, kolaborasi itu akan terus berlanjut, gitu. Jadi ya intinya adalah humas ini menjadi penjembatan komunikasi yang baik, gitu. Baik itu ke internal maupun ke eksternal, dan kita tuh harus bisa memastikan semuanya tuh aman, nyaman, terkendali, on the right track, on the right time. Itu kira-kira kalau yang namanya kehumasan itu ya. Oke, jadi humas ini tidak hanya internal stakeholder tapi juga eksternal stakeholder, begitu ya Mbak Dita ya? Betul sekali Mas Bugi. Nah, bisa dijelaskan nggak sih sebenarnya fungsi dan tujuannya apa sih? Karena kan stakeholdersnya kayaknya luas sekali gitu ya, komprehensif sekali ya. Kalau misalnya di dalam internalnya itu sendiri, berarti dia harus bisa menjadi bridging atau penjembatan ketika mensosialisasikan sesuatu yang penting begitu ya, atau mengkomunikasikan antara elemen yang satu dengan elemen yang lain kalau di internal. Kalau yang di luar misalnya kita berhubungan dengan komunitas, kita berhubungan dengan mungkin media, kita berhubungan dengan macam-macam begitu ya. Nah, ini fungsi dan tujuannya apa sih secara komprehensif begitu masing-masing elemen itu, Mbak Dita? Oke, nah perlu yang kita ingat gitu ya Mas, bahwa semua orang itu adalah humas. Ya, we are public relations gitu. Banyak orang yang menganggap ya humas itu ya udah dikerjakan oleh humas, tapi pada dasarnya dari mulai yang blue collar sampai yang white collar, mulai dari OB sampai dengan yang top level itu adalah humas semua gitu. Itu menunjukkan citra baik dari sebuah institusi, itu yang perlu diingat. Nah, jadi contohnya aja ya Mas, saya ini kan berada di satuan kerjanya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya, Riset dan Teknologi. Nah, di situ kami satuan kerja yang mengatur di mana perguruan tinggi di wilayah Jakarta itu harus memiliki mutu yang baik. Gimana caranya? Ya udah, kita koordinasilah dengan humas-humas perguruan tinggi. Disitulah tercipta yang namanya sinergi dan kolaborasi. Kalau bisa dihitung tuh ya, ada sekitar 302 perguruan tinggi di wilayah Jakarta gitu ya Mas ya. Ini. Nah, gimana caranya supaya semua perguruan tinggi itu memiliki citra yang baik gitu. Nah, di mana mereka juga saling bersaing satu sama lain, tapi di situ kita mencoba untuk mengkoordinir mereka supaya menjadi kampus yang sehat, kampus yang memiliki akreditasi yang bagus gitu ya. Dosen, mahasiswanya tuh bagus. Nah, kita memastikan di situ tuh semuanya berjalan dengan baik. Dan gimana juga kita di situ ya memiliki fungsi untuk menyebarkan pesan-pesan dan juga program yang dibuat oleh kementerian Mas. Jadi sekarang ini kan di pendidikan tinggi ada namanya Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM ya Mas ya. Kita tuh memastikan kampus-kampus ini tuh menjalankan program tersebut. Dan gimana caranya pesan itu sampai kepada tujuannya. Nah, kalau misalnya seperti itu kan berarti kan komunikasinya efektif. Gitu Mas. Jadi kita memastikan aja, ini sudah sampai nih, dan juga kita membuat strategi pesan yang baik gitu ya, memilih media mana yang tepat gitu supaya semuanya tuh sampai gitu Mas. Berarti ini juga pasti ada dinamikanya begitu Mbak Dita ya, karena ada 300 perguruan tinggi yang memang setiap hari intens berkomunikasi, dan Mbak Dita benar-benar mensosialisasikan segala dukungan dari pemerintah supaya institusi pendidikan juga mempunyai kualitas yang diharapkan begitu ya. Betul sekali Mas Bukti. Iya, dari berbagai regulasi yang ada, berbagai katakanlah fasilitas yang diberikan begitu, dan saat ini memang lagi gencar MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, dan ini juga benar-benar membuat seluruh institusi pendidikan yang ada sadar bahwa MBKM ini sangat penting begitu, dan ini ternyata sudah sangat berhasil dilakukan oleh Humas LDIKT 3 ya, karena memang salah satu
humasnya, salah seorang humasnya Mbak Dita, luar biasa nih mensosialisasikan segala hal yang disebarkan secara masif begitu ya. Tetapi ketika ternyata ada sebuah kegagalan, biasanya kendalanya ada di mana begitu ya ketika berkomunikasi dengan stakeholder baik internal maupun eksternal, Mbak Dita? Ya, biasanya tuh kendala ya Mas ya. Apabila ada perubahan yang mesti cepat gitu Mas, yang mesti kitanya tuh harus cepat adaptasi. Contoh aja deh Mas, contoh nyata kemarin pada saat pandemi COVID-19 ya Mas ya. Nah itu kami mengalami perubahan yang cukup cepat, yang tadinya pelayanan kehumasan itu dilakukan secara tatap muka, itu harus berubah gitu ya Mas ya. Seiring dengan terjadinya pandemi COVID, semua harus melalui media-media elektronik. Koordinasi dengan para humas diganti lewat rapat-rapat daring gitu ya Mas ya. Terus misalnya pelayanan-pelayanan terkait dengan kualitas-kualitas dosen, mahasiswa, semuanya tuh lewat elektronik. Nah ini cukup menjadi tantangan tersendiri juga gitu, yang tadinya mungkin kita terbiasa semuanya langsung, semua harus melewati elektronik. Nah ini alhamdulillah sih Mas bisa dijalani gitu ya dengan baik. Pelayanan publik kita pastikan semuanya bisa berjalan dengan lancar gitu. Iya. Dengan adanya kerjasama dan kolaborasi tadi. Iya, jadi long story short, kita harus fast learner gitu ya, harus belajar dengan cepat begitu ya, dengan segala mungkin perubahan-perubahan yang secara mendadak ada di depan mata kita, begitu kita harus bisa beradaptasi dengan baik begitu ya Mbak Dita ya. Betul banget Mas, gitu, adaptasi dan harus agile alias lincah gitu Mas. Selincah apa dong? Selincah kelinci. Kancil ya. Kelinci ya. Ya Mbak Dita, tapi sebagai seorang pakar di bidang branding begitu ya, meskipun mungkin sejauh ini lebih aktif di bidang kepemerintahan, tetapi juga pastikan mengerti terkait ilmu dari branding ini begitu ya. Jadi terkait branding, Mbak Dita kenapa sih sangat diperlukan gitu ya, baik perusahaan maupun pribadi begitu untuk memiliki branding yang kuat gitu. Selain memang mungkin untuk popularitas ya, atau supaya untuk informasi agar masyarakat tidak kehilangan jejak, tapi apa sih yang benar-benar membuat kita harus punya branding yang kuat gitu? Nah, itu saya setuju banget Mas. Jadi baik itu personal brand maupun corporate brand itu dua-duanya sangatlah penting. Tapi mungkin dimulai dari individu atau pribadi kita dulu ya. Jadi kalau personal branding kita udah bagus banget, pasti akan ngefek ke corporate brandingnya. Ini adalah aset yang sangat penting menurut saya. Ini udah ditulis juga nih di bukunya Talaya Waller ya, yang judulnya Personal Brand Management gitu. Si personal brand ini akan menjadi fondasi dalam membangun sebuah citra instansi. Kalau misalnya instansi itu mau bersaing di kancah yang global gitu. Mungkin ini kadang-kadang suka nggak disadari juga gitu ya sama perusahaan. Mereka banyaknya ke yang tangible aja gitu, investasinya. Padahal yang intangible itu penting gitu ya, yang membangun personal brand dari timnya gitu. Nah kalau misalnya di dunia pendidikan tinggi aja ya misalnya ya Mas, kalau dosennya udah bagus berkualitas, mahasiswa dan lulusannya udah bagus berkualitas, otomatis kampusnya juga bakal menjadi berkualitas juga Mas, bakal mendapat citra yang bagus juga gitu. Nah ini akan menjadi PR ya kalau misalnya kita mengacu ke dunia pendidikan tinggi di Jakarta aja deh misalnya. Dari 267 kampus swasta, itu baru 14 loh Mas yang akreditasinya A dan unggul. Nah, walaupun seperti itu gitu ya, itu masih banyak PR buat kampus-kampus yang lain, tapi yang di 14 kampus ini tuh paling nggak dia udah ngantongin branding yang bagus lah gitu. Kita harus bersaing, pembukaan mahasiswa baru, misalnya mereka udah punya nih, wah kita akreditasinya udah bagus misalnya gitu. Nah, itu kan itu citranya udah dijual begitu ya. Betul sekali, itu bisa jadi modal gitu. Ya, jadi ya kan kalau misalnya mereka udah punya modal seperti itu, orang tua dari calon mahasiswa kan udah nggak pikir-pikir lagi, oh berarti kualitasnya udah oke punya gitu. Mulai dari misalnya part yang kecil sampai akhirnya ke ranah institusinya gitu. Jadi ya inilah ya inilah menjadi PR kita nih, humas-humas pendidikan tinggi. Kita harus bisa create message, kita harus bisa nyampein si program-program itu, program
pengertian gitu ya ke dalam biar bisa terus improve gitu ya. Terus orang-orang yang di dalam lembaga juga punya sense of belonging yang tinggi gitu sehingga mereka bisa bareng-bareng untuk saling bangun si instansi. Gitulah kira-kira. Iya. Jadi memang branding yang kuat ini juga pastinya akan mempengaruhi dari aktivitas kesehariannya baik long term maupun short term si perusahaan, lembaga atau bahkan mungkin personal branding begitu ya, karena semakin kuat brandingnya maka dia akan menumbuhkan trust, begitu tadi Mbak Dita bilang ya, akan menumbuhkan trust dan akhirnya itu akan dominasi efek ya, akan memberikan advantages atau manfaat yang luar biasa di berbagai cabang-cabangnya gitu ya. Faktor lainnya juga akan mempengaruhi begitu ya, ketika trust sudah terbangun gitu ya dengan kekuatan branding itu, maka pastinya kita akan memiliki benefit atau keuntungan-keuntungan yang tentunya dari berbagai arah begitu ya Mbak Dita ya. Nah, betul banget Mas Budi. Iya. Baik, nah ini untuk di penghujung perbincangan kita nih Mbak Dita, tips-tips untuk membangun brand yang kuat bagaimana sih Mbak? Oke, nah ini buat teman-teman gitu ya, para humas nih ya, terutama nih humas-humas perguruan tinggi yang mungkin hari ini dengerin. Pertama, kita harus bisa menentukan target ya, targetnya tuh harus jelas. Bahkan lebih spesifik itu lebih bagus. Misalnya kampus dengan prodi unggulannya teknik mesin misalnya yang cuma ada di Jakarta, atau misalnya prodi lain lah yang misalnya unik gitu ya. Nah, udah itu aja gitu, fokus dan spesifik. Yang kedua, kita harus punya karakter dan identitas yang kuat. Kita harus tahu apa sih expertise kita mau kasih apa buat orang-orang yang ngebutuhin jasa kita. Itulah yang kita tonjolkan dan kita jual. Yang kedua ya. Yang ketiga, kita harus mikirin how to deliver it gitu. Jadi kita gimana caranya nih harus bisa mengemas pesan yang baik dengan berbagai gaya atau style gitu tertentu gitu supaya pesan kita tuh nyampe ke si penerima pesan kita gitu atau ke target kita. Bisa juga kalau misalnya anak zaman sekarang ini bilangnya riding the wave gitu ya. Nah, jadi kita memanfaatkan situasi yang sekarang ini tuh lagi tren, lagi viral gitu. Nah, tapi ingat-ingat ya, nggak semua tren bisa kita pakai. Maksudnya yang cocok aja gitu dengan yang positif lah gitu ya. Betul, yang positif, yang cocok dengan brand dunia kita. Kalau kita bicara dengan dunia pendidikan begitu ya, riding the wave itu luar biasa ya, unik ya, riding the wave. Boleh nggak sih cerita lebih lanjut riding the wave itu seperti apa sih ininya Mbak, penjelasannya? Nah, riding the wave nih misalnya gini Mas, yang lagi rame waktu itu ya, kan sinetron apa tuh namanya yang It's My Dream Not Her. Nah itu kan itu kan kayak film gitu, serial film serial yang lagi viral banget gitu. Itu rata-rata tuh dipakai gitu loh sama para pembuat konten gitu. Jadi apapun dikaitkan dengan itu, misalnya contoh ya apa yang lagi menjadi perbincangan hangat di orang-orang, apa yang lagi viral itu kita pakai gitu buat jadi harus up to date banget ya. Update, ya. Jadi yang terus yang penting nih Mas, melakukan promosi. Jadi kalau misalnya selama ini kita mikirnya promosi itu harus ngeluarin budget, itu ternyata salah ya. Jadi promosi itu bisa juga kita gunakan dengan cara kolaborasi gitu. Jadi yang tadinya kita anggap dia itu sebagai rival kita gitu, kita dia sebagai partner kita sekarang. Ayo kita kolaborasi bareng untuk mencapai tujuan yang sama. Kalau di kami, karena kami di Humas Samarinda mungkin budget kehumasan mungkin nggak sebesar di swasta ya. Makanya kita berpikiran, no budget, no problem, as long as we can collaborate each other gitu. Makanya aku selalu ajak gitu ya perguruan-perguruan tinggi untuk bikin acara bareng misalnya, atau kita bikin apa misalnya yang sekiranya bisa menguntungkan kedua belah pihak. Nah, jadi promosi bisa dilakukan dengan cara itu sekarang. Iya, gitu. It's brilliant. Terus selanjutnya ada konsisten juga, kita pertahankan kualitas produk atau jasa kita, bahkan kalau bisa ditingkatkan terus gitu, kita kasih value added. Gitu. Dan yang terakhir kita harus terus lakukan evaluasi ya. Itu memang harus sabar karena building brand itu nggak bisa instan. Itu jadi perlu waktu gitu Mas. Harus sabar. Itu aja Mas.
Luar biasa nih, terima kasih banyak loh nih Mbak Dita atas pencerahannya sore hari ini. Kayaknya kalau dikonversi nih bisa 3 SKS ya, kita belajar ya sore hari. Waduh. Terima kasih juga Mas Bugi dan RRI Pro atas kesempatannya. Terima kasih Mbak Dita, jangan bosan-bosan untuk menjadi narasumber kami ya Mbak ya. Iya. Nonton di awal. Baik Mbak Dita, salam hormat dan salam sehat untuk keluarga Mbak. Salam sehat juga Mas. Iya, selamat sore. Terima kasih banyak. Sore. Terima kasih. Demikianlah bincang-bincang kami pendengar dengan Humas LL Dikti Wilayah 3 Mbak Dita Widya SIKOM MIKOM dengan tema branding yang kuat dan kesuksesan. Jadi ada 3 tips tadi ya yang disampaikan oleh Mbak Dita, di mana kalau kita mau membangun sebuah brand yang kuat melalui promosi itu tidak melulu uang begitu ya, tetapi bisa dengan jalan berkolaborasi. Karena hari gini di global era ya seperti saat ini kita nggak bisa jalan sendirian, kita harus bergandengan tangan, kita harus saling support begitu ya, dan kita bisa berkolaborasi, dan ini juga bisa meminimumkan biaya. Kemudian juga harus ada konsistensi ya, jangan sekarang lagi aktif, besoknya males-malesan, besoknya lagi angin-anginan, jadi nggak konsisten ya, jadi harus selalu konsisten. Dan yang terakhir harus evaluation gitu ya, so we have to evaluate our plan of action, apakah memang bisa mencapai goalnya begitu ya, dan di situ akan ada catatan-catatan, misalnya kita mengevaluasi, oh yang ini kurang efektif, yang ini harus ditingkatkan, yang ini mungkin harus dieliminir sedikit begitu ya. Dan ini tentunya sangat berguna ketika memang ada satu bagian yang mengevaluasi. Bagaimana kalau misal tidak ada evaluasi, itu kan pastinya kita akan kehilangan track ya, ketika memang harus ada yang dihilangkan, atau mungkin harus ada yang ditambahkan, atau mungkin harus ada yang pertahankan begitu ya. Itu kan akan ada atau kelihatan setelah kita mengevaluasi. Baik, mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda perbincangan ringan ini di akhir pekan, yang tentunya branding ini tidak hanya sekedar kata-kata saja, tetapi sangat berpengaruh terhadap kesuksesan kita ya, baik corporate atau education institution branding, maupun nanti kita di sesi yang kedua sekitar pukul 18.10 kita akan berbincang banyak mengenai personal branding bersama salah seorang lagi ya dari Humas LL Dikti Wilayah 3, yakni Mas Nugroho. Tetap bersama kami di Lintas Jakarta Sore. Tris, tahu nggak sih divisi yang dikenal dengan sebutan ujung tombak atau lehernya suatu institusi? Yap, betul banget Tris. Divisi yang kerap disebut sebagai ujung tombak perusahaan adalah divisi humas nih, atau yang dikenal dengan sebutan public relation. Sebetulnya kata relation ini dari namanya aja kita udah bisa nebak nih, kalau tugas humas itu nggak jauh-jauh dari relasi. Entah itu relasi dengan atasan, relasi dengan rekan kerja, dengan media, bahkan dengan masyarakat nih. Tris, tahu nggak, ketika suatu institusi mengalami krisis atau suatu masalah, pasti pihak yang paling dicari adalah seorang humas nih. Dan dari situlah kelihatan kan kalau humas punya peranan yang sangat penting bagi sebuah institusi. Pas banget nih sama podcast kita kali ini. Tris, penasaran nggak sih gimana seorang humas ngebangun personal branding yang kuat? Gimana caranya seorang humas bisa ngebangun citra yang baik? Dan yang gak kalah penting ini, gimana caranya seorang humas bisa mengemas pesan dengan baik, jadinya pesannya bisa tersalurkan dengan efektif. Yuk simak pembahasan kali ini dengan Humas LL Dikti Wilayah 3. Nah Tris, itu dia serba-serbi pelayanan humas yang beserta tips-tipsnya lah ya, membangun citra yang baik buat institusinya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan potensi kita episode kali ini nih. El harap pembahasan tadi dapat memberikan manfaat serta menciptakan personal branding yang kuat nih. Sampai bertemu lagi di potensi kita episode selanjutnya. Nantikan pembahasan menarik lainnya ya Tris. Salam Dikti Monas dari Jakarta untuk Indonesia.